pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau mengembangkan kompetensi setiap pekerja melalui latihan kerja. Dua, bahwasanya paket C sekolah apa? Nah, sebenarnya kita sudah sangat tertinggal untuk penerimaan karyawan dengan menggunakan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Taprashi Talk. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu pengurus serikat tingkatan cabang. Nah, sebelah saya ada Bung Heru. Selamat malam, Bung Heru. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kebetulan kali ini ada perwakilan dari serikat. Kita akan mengupas atau mengulik apa sih yang bisa PKBM sampaikan atau kita kolaborasikan dengan teman-teman dari serikat ini. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan membacakan sebuah undang-undang, ya kan, yang dari Undang-Undang Pasal 28C ayat 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan ada satu lagi yang akan saya sampaikan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 12, yaitu pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau mengembangkan kompetensi setiap pekerja melalui latihan kerja. Dua, meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu diwajibkan bagi pengusaha yang menggunakan tenaga kerja asing. Nah, ini kayak menarik dengan apa ya? Mungkin dari situ kan seharusnya pekerja itu juga berhak mendapatkan apa ya? Skill, nah gitu kan, peningkatan skill. Dan kemarin ada beberapa warga belajar kami, ya kan, yang dia bekerja di salah satu perusahaan atau pabrik gitu kan. Dia itu karena sekolah di kita, akhirnya pada saat ujian dia itu terganggu karena masalah izin. Nah, menurut Bung Heru bagaimana mengatasi seperti itu? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dari beberapa paparan yang mungkin dari kawan-kawan teman dari buruh khususnya, itu hari ini memang terjadi yang namanya pengurangan ataupun peningkatan skill daripada setiap individu. Kawan-kawan buruh itu hanya dihargai ataupun diberi dipandang ataupun dianggap ketika dia memiliki skill sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya perusahaan tersebut. Nah, tetapi beberapa pemanaan skill ataupun kemampuan itu kan hanya bersifat industrial, tetapi peningkatan skill seperti emosi, psikis itu tidak terjadi, sangat minim di beberapa perusahaan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan itu. Nah, sehingga buruh itu kan kalau dalam pergerakan itu kan organisasi yang memang sangat disiplin. Kenapa sangat disiplin? Karena mereka, aktivitas mereka setiap hari itu sudah diatur sama jam. Dari mereka bekerja, istirahat, sampai pulang. Nah, barulah dia pulang di rumah itu, dia mengatur jadwalnya sendiri. Nah, berbeda dengan pergerakan mungkin dari kawan-kawan petani, nelayan, ataupun mungkin kawan-kawan mahasiswa yang mereka notabene-nya bisa mengatur kapan waktunya, bisa memanage kapan harus bekerja, harus berhenti dan sebagainya. Ya,
ada beberapa kewajiban yang memang harus diberikan sama negara. Negara memang memberikan jaminan untuk setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ketika tidak semua orang bisa mendapatkan itu, akhirnya ada yang namanya itu istilahnya kalau memang tidak bisa mengikuti sekolah dasar SD, SMP, SMA, sekolah formal. Ada akhirnya apa namanya non formal, yaitu seperti kejar pakai C, D, dan A seperti itu ya. Nah, yang sebenarnya yang menjadi kendala di perusahaan itu, yang menjadi pertanyaan itu apa ketika seorang pengen ataupun memenuhi kewajiban diri dia sebagai salah satu prasyarat gitu, sebagai salah satu prasyarat yang mungkin akan meningkatkan golongan kah, meningkatkan tunjangan kah, yang berhubungan itu dengan status ataupun tingkat pendidikan mereka. Karena memang setiap itu harus diatur dan semua perusahaan akan mengatur itu. Dalam salah satu adalah peraturan perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan mengatur ketika karyawan dia atau karyawannya itu ingin melaksanakan pendidikan. Nah, tapi memang terkadang ada yang saya pantau dan saya lihat itu terkadang itu ya miskomunikasi yang terjadi. Jadi sebenarnya tiga kelompok ataupun tiga elemen tersebut, dari pengusaha, buruhnya, dan penyelenggara pendidikannya, itu harus terjadi namanya komunikasi intens. Seperti itu. Apakah komunikasi tersebut dilakukan secara internal atau secara eksternal, saya rasa itu bisa ditentukan mana baiknya. Tetapi memang perusahaan harus memberikan jaminan itu dan tidak boleh menghalang-halangi seseorang untuk menempuh pendidikan kembali. Yang SMP mungkin mau ke SMA dengan melakukan kejar pakai C seperti itu harus diperbolehkan, tidak boleh dihalang-halangi. Sama saja dengan merampas hak dasar seseorang untuk menerima dan memenuhi kebutuhan pendidikannya. Jadi untuk memenuhi pendidikan yang layak untuk SD ya. Betul. Mungkin gini. Mungkin dari pemahaman tadi saya kan kayak apa ya? Ada nggak kadang-kadang celah, kan nggak tahu celah antara lembaga atau celah pekerja tersebut untuk sampai ke HRD atau office lah, kan di perusahaan pasti ada office-nya. Nah, nyampe celah ke situ itu bagaimana? Mungkin kalau dari lembaga itu harus seperti apa, kan gitu kan ya, dari sisi lembaga, atau dari siswa warga belajar itu seperti apa? Cara kita untuk masuk ke situ lah gitu. Ya, sebenarnya kan ketika si karyawan tersebut atau guru tersebut mengikuti pola belajar mungkin kerja pakai C atau kuliah seperti lanjut, maka dia memang kewajiban karyawan tersebut itu harus memberitahukan sama pihak perusahaan. Bukan berarti kita menganggap bahwasannya kita sebagai buruh itu minta dihargai, nanti saya selesai harus naik jabatan loh, bukan di situ letaknya. Tetapi untuk terjadinya ada proses melancarkan agar tidak terputus ketika kamu tidak masuk bekerja, kamu sering izin seperti itu, pihak HRD ataupun itu dari personalia itu mengetahui apa yang terjadi terhadap karyawan tersebut. Nah, selanjutnya juga tidak ada larangan pihak pendidikan atau lembaga pendidikan itu melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, karena banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan yang itu berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Seperti memberikan bantuan mungkin CSR mereka untuk membangun laboratorium atau mungkin membuat lab bahasa atau mungkin kerjasama dalam bentuk bidang-bidang yang lain. Itu banyak perusahaan sudah terlibat di lembaga-lembaga formal. Saya rasa juga tidak salah juga kalau seandainya dari kawan-kawan belajar ini bisa melakukan komunikasi intens dengan mungkin perusahaan tersebut. Nah, bisa juga menawarkan ke karyawan yang lain ini mungkin belum memenuhi standar
standar perusahaan untuk kejar paket C bagi karyawan mereka itu bisa difasilitasi oleh lembaga ini. Karena kalau seandainya terkadang juga buruh itu tidak mengetahui dan mereka terkadang bingung. Bingungnya apa? Saya sudah capek kerja gitu ya, berangkat jam 7, pulang jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah, mereka mau harus mencari lagi informasi. Mereka sudah bingung. Mau cari informasi di internet kalau iya, kalau ternyata penipuan, itu menjadi problem. Jadi problem di buruh. Nah, kalaupun mereka ada hari libur, banyak hari libur mereka itu pada tanggal merah dan hari Minggu, sehingga mereka menganggap kayak lembaga-lembaga peningkatan kompetensi ijazah ini tidak melakukan pelayanan itu, sehingga mereka hanya ya gimana bukan tidak tertarik, tetapi ada keinginan, dan sebenarnya mereka ada keinginan, ada peluang, ada kesempatan, ada dorongan sebenarnya mereka yang belum mengejar untuk jenjang selanjutnya yang lebih tinggi itu ada, tapi mereka tidak mengetahui karena lemahnya sosialisasi dan dianggap kebanyakan orang tersebut kejar paket C itu tidak sama dengan ijazah kawan-kawan SMA, tidak sama dengan kawan-kawan SMP. Yang saya rasa ya itu menjadi paradigma yang perlu dikikis secara perlahan, dirubah secara perlahan cara pandangnya, bahwasanya ya mereka juga belajar di sini dengan kurikulum yang sama, dengan standarisasi yang sama untuk mencapai target-target tersebut. Cuman ada prosesi penyesuaian, kan di situ saja letaknya, penyesuaian agar mereka itu bisa memahami, mengetahui dan bisa melakukan belajar lebih mudah lagi. Gini Pak, begini tadi yang saya sampaikan tadi ya, pada nyatanya banyak sekali yang menstigma bahwasanya paket C sekolah apa gitu, atau paket B lah ijazahnya diakui nggak? Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Gini pertanyaan saya, apakah di perusahaan formal legalitas ijazah yang dari paket itu distigma juga nggak? Atau bagaimana kan gitu kan? Karena mungkin ada beberapa perusahaan itu yang masih bisa menganggap oke, ijazah ini memang dianggap resmi atau asli kan gitu kan ya, keasliannya, keabsahannya. Tapi ada beberapa perusahaan ini juga kan yang pernah disampaikan ke kita, padahal kita juga sosialisasinya jelas kepada masyarakat bahwasanya ijazah di paket C atau di PKBM itu jelas real dan diakui secara nasional. Tapi kenyataannya di bawah itu masih ada beberapa stigma, kembali lagi ke stigma ya, dan ke konstitusinya, ke stigmanya, stigma masyarakat atau stigma dari perusahaan tersebut. Itu seperti apa? Ya, yang menjadi lucu ya di negara kita itu pendidikan itu menjadi ladang ataupun memproyeksi seseorang itu untuk menjadi pekerja, sehingga orang itu dibuat seperti robot. Jadi sekolah-sekolah sekarang itu kan bukan kita tidak setuju ya, bukan kita menentang, tidak, itu bagus semuanya. Adanya kekhususan, ada kejurusan tertentu otomotif, keperawatan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu semua yang mengarah hal tersebut itu kan mendoktrin setiap siswa itu ketika kamu sekolah itu adalah bekerja di perusahaan, tidak menciptakan seorang orang yang lebih kreatif, lebih kalau bahasa orang keren sekarang ini entertain, yang itu bisa memahami kondisi kebutuhan daripada masyarakat dan kawan-kawan buruh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Bu. Kita kedatangan tamu dari alumni pengurus serikat ya, saudara Abed. Mungkin sebelum saya ke saudara Abed, saya lanjut dulu ke Bu Heri tadi yang ngasih terima kasih Pak Basil. Gini, tadi kan
karena kan saat ini percepatan teknologi itu juga di lembaga maupun dimanapun juga cepat. Ini menyambung dari tadi nih, yang tadi kita sampaikan. Teknologi sekarang lebih cepat, otomatis kan apa ya? Baik itu dari sisi informasi, harusnya kan apa ya? Perusahaan itu mengetahui bahwasanya lembaga non formal atau PKBM itu kan apa ya? Misalnya kayak resmi ya. Tapi kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Kenapa teknologi ini yang sedemikian canggih? Dalam 6 bulan ini kan kalau kita bilang AI itu cepat sekali kan. Wah, Betul. entah kayak gini atau dan sebagainya itu cepat sekali perkembangannya. Tapi banyak stigma yang tadi lah. Itu kenapa? Iya. Sebenarnya jawaban yang pertanyaan pertama yang tadi juga belum selesai juga saja. Bahwasannya kita itu pengusaha itu terjebak bahwasannya ketika kamu menerima karyawan maka kamu harus menunjukkan ijazahmu, tapi tidak ijazahmu dengan akhirnya di situ ada namanya kurikulum vitae. Nah, itu mencantumkan kamu pengalaman secara pribadi mereka, hobi dan sebagainya dicantumkan di sana semua. Tetapi mereka akhirnya melakukan penjebakan terhadap buruh dengan melakukan namanya training selama 3 bulan dengan upah yang mungkin di bawah UMK dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita sudah sangat tertinggal untuk penerimaan karyawan dengan menggunakan ijazah. Seperti itu. Seharusnya itu yang harus lebih berteknologi lagi ataupun lebih mendalam lagi untuk menilai ketika menerima karyawan itu seperti apa. Seperti salah satunya mereka memiliki dedikasi, mereka memiliki kompetensi. Mereka harus memiliki yang namanya itu etika. Percuma kalau seorang memiliki kepintaran, ijazah dan sebagainya, tapi mereka tidak memiliki etika, maka yang terjadi adalah penindasan baru dalam kelas buruh. Nah, di mana ya? Di luar itu sudah tidak berkutik terlalu banyak tentang yang namanya ijazahmu apa, tidak gitu. Tapi apa yang kamu bisa kerjakan? Apa yang mampu kamu berikan kepada perusahaan tersebut untuk kamu bisa bekerja? Oh, saya bisa nyupir. Oke, kamu buktikan. Oh, saya bisa kelistrikan. Oke, kamu buktikan. Bukan dengan kita ribut tentang yang namanya penerimaan, kita seleksi, ada tes tulis dan sebagainya, seperti orang kita sekolah kembali. Dan itu hal yang menurut saya tidak bisa memberikan jaminan bahwasannya seorang buruh tersebut memiliki kompetensi di situ. Memiliki memang dia pengen bekerja. Nah, disitulah letak kelemahan kita. Nah, selanjutnya lagi juga tentang teknologi. Sebenarnya untuk teknologi itu kan mengalir. Setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan teknologi berbeda-beda. Di kayu lapis itu pemuktahiran teknologi dari perusahaan yang yang dengan banyak pekerja sekarang sudah melakukan dengan meminimalisir pekerja dengan melakukan alih fungsi tenaga kerja itu menjadi tenaga mesin. Sehingga sekarang kalau dulu mungkin di banyak perusahaan itu mungkin bisa menggunakan banyak buruh sampai ribuan. Kalau sekarang cukup mungkin 300 sampai 600 orang perusahaan sudah bisa jalan. Nah, ini yang yang tidak kita pahami bahwasannya buruh di Indonesia tersebut lebih banyak didorong untuk tidak berkembang. Karena faktanya ketika mereka selesai mendapatkan pesangon seperti itu, mereka bingung kok mau ngapain saya? Mau usaha apa saya setelah selesai? Akhirnya mereka banyak terjebak. Uang habis pesangon untuk kehidupan sehari-hari, gagal usaha, mereka kembali lagi ke usaha. Itu yang terjadi terus. Nah, itu juga berdampak kriminal cukup tinggi. Kenapa saya bilang? Ketika seorang tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan tidak diterima di semua perusahaan, terus dia mau ngapain? Sehingga kebanyakan ada kebanyakan ya beberapa ya mungkin kejahatan yang terjadi karena salah satunya adalah itu, salah satu faktor adalah itu, karena mereka didorong, kebutuhan saya banyak, saya tidak bekerja di mana-mana, saya tidak punya jaminan jaminan hidup,
ya saya harus lakukan kenakalan itu. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk teknologi itu ya penyesuaian saja, penyesuaian dari setiap guru. Tinggal dia bisa memanfaatkan dan mengkreasikan teknologi tersebut, ya, teknologi AI tersebut terhadap diri dia ataupun terhadap perusahaan melakukan itu kepada karyawannya. Jangan sampai teknologi ini malah mempersempit lapangan pekerjaan yang pertama. Yang kedua, mempersempit ruang daripada buruh sendiri untuk berkreasi dan berkreativitas. Terima kasih pengobatannya. Ini sebelum ke yang saya pahami ini kayak seperti kemarin itu Alibaba itu kemarin sempat mengeluarkan statement karena bahwasannya kurir yang dipakai sama Alibaba itu sekarang sudah menggunakan drone dan drone itu dikendalikan oleh AI, kayak gitu kan. Tetapi statement dari pengusaha Alibaba itu bahwasanya itu untuk mempermudah karyawan karena Pak, karyawan lebih mudah, lebih dipermudah, pekerjaannya lebih tidak diribetkan dan hasilnya apa? Kecepatan lebih. Mungkin gini, pertanyaan saya. Ya. Kan Anda kan pernah masuk ke pengurus serikat gitu kan? Iya, betul. Pertanyaan saya gitu. Mungkin di beberapa perusahaan kan ada yang tidak teraliansi, ya serikat kan gitu kan. Ya. Nah, itu harus bagaimana menurut Anda? Karena tadi perbincangan kami itu adalah bahwasanya ada beberapa warga pelajar kita yang kesulitan untuk mendapatkan izin untuk kemarin itu contoh yang mengikuti ANBK itu kan. Nah, itu menurut Anda gimana? Sambil di kopinya diminum ya. Siap. Ya, untuk terkait masalah warga belajar yang kesusahan untuk mendapatkan izin dari atasan atau maupun perusahaan, sebenarnya itu ada sedikit bahasanya ya, miskomunikasi lah. Soalnya di setiap bagian, setahu saya di semua pabrik itu pasti ada yang namanya serikat pekerja. Nah, dari serikat pekerja itulah kita mendapatkan bahasanya ini naungan ataupun perlindungan untuk kegiatan kita yang di luar perusahaan. Nah, dari situ kalau kita kurang pembawaannya miskomunikasi tadi, makanya terjadilah yang namanya susah diberi izin. Nah, di situ diperlukanlah pendataan bahwasanya di bagian apa ada warga belajar yang ada di bagian tersebut. Itu poin nomor 1. Yang kedua, harus ada identitas yang resmi bahwasanya ini memang adalah warga belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada surat izinnya yang tertulis maupun elektrik, bahasanya itu seperti via email, itu pasti ada. Iya. Soalnya itu sebagai pendukung bahwasannya benar-benar warga belajar. Oh, gitu. Jadi intinya pemberitahuannya itu tidak hanya satu pintu. Betul. Intinya seperti itu ya. Ya. Ini gini, ini ada salah satu kiriman ya. Iya. Biru ini pertanyaannya. Kalau saya sudah dapat ijazah tapi gaji tidak naik-naik ya, gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Singkat saja Bung, dan tipsnya seperti apa gitu kan. Iya. Ijazah sebenarnya ijazah itu kan tidak bisa kita menentukan kita itu akan bergaji berapa. Tetapi bagaimana kinerja kita menjalin hubungan pertama itu dengan atasan pertama ya. Agar bisa masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi. Yang kedua ya harus
mengikuti aturan perusahaan. Yang ketiga ya itu harus menunjukkan kemampuan dalam bekerja. Bukan berarti kita harus mati-matian ya, tetapi komunikasi dengan lingkungan itu harus terjadi sama kawan nih. Komunikasi dengan dengan atasan itu juga harus terjalin. Menangkap dan mengaplikasikan dalam pekerjaan kita itu juga harus mampu kita terjemahkan, harus ibaratnya tuh apa yang ditargetkan sama perusahaan. Seumpama perusahaan pengennya tuh pekerjaan kamu harus selesai itu sekian kubik, atau pekerjaan kamu selesai harus sekian kuintal. Maka apa yang harus kita lakukan itu bisa mengendalikan diri kita sendiri, dan kalau memang nanti kita punya teman harus bisa berkomunikasi dengan lingkungan teman tersebut untuk mencapai target tersebut. Saya rasa itu berkelakuan baik itu ya menjadi faktor pertimbangan. Karena setiap karyawan itu pasti akan mendapatkan masa dia akan ditawari, ibaratnya bahasanya itu untuk jenjang yang lebih tinggi. Cuman penilaian itu kan yang memilikinya itu kan adalah pengusaha ataupun HRD. Nah, kalau bahasa itu batasnya adalah di HRD. Ataupun di personalia. Di situ pembatasannya. Nah, jadi jenjang penilaian tersebut itu kan dari kita karyawan ke staf, ibarat atasan kita, atas kita akan mengusulkan ke atas. Makanya komunikasi itu harus terjadi. Tidak bisa kita cuek, kita kerja masuk jam 4, masuk jam 7, pulang jam 4 sudah gitu saja. Berarti saya kerja masuk menyelesaikan kewajiban. Ya, kalau misalnya begitu saja selama kan menjadi ya di situ saja gitu loh. Walaupun kita naik akan dalam proses yang cukup lama. Jadi komunikasi saya rasa yang menjadi kendala di kawan-kawan. Memang terkadang kita harus menurunkan ego. Terkadang pimpinan kita ternyata orangnya lebih muda gitu kan. Atau mungkin pendidikannya ternyata dia hanya kita S1 masuk di sana, dia SMA seperti itu. Nah, ketika dalam dunia kerja kita sudah tidak ada pembatasan kamu S1, S2, S5, gak ada. Sama-sama hubungan adalah cuma terjadi adalah atasan dan bawahan komunikasi. Nah, bagaimana harus menyesuaikan itu dan harus berpegang dengan standar operasional produksi. Kan ada di setiap perusahaan, itu sudah pasti ada. Berarti kan intinya kan apapun itu tetap berjenjang. Betul. Nggak bisa instan, nggak bisa. Kalau instan berarti mungkin ada order kemudian besar seperti itu kan. Gini, Ambon, saya tanya ini, kan apa ya? Ada sendiri kan di sini sebagai salah satu pengurus di PKB juga, dan yang saya pahami Anda juga dulunya pernah masuk ke ke serikat buruh kan gitu. Gini, proporsi yang seharusnya itu bagaimana sih dalam pendidikan? Dunia pendidikan itu seperti apa? Porsi dalam dunia buruh seperti apa? Apakah dalam yang dulu pernah Anda geluti tidak ada bidang kependidikan di dalam serikat atau bagaimana pandangan Anda? Karena tadi kan kalau kita menyimpulkan dari apa yang disampaikan Bung Heru tadi, semua itu ada proseduralnya, ada jenjangnya, tidak ada yang instan. Begitupun juga pendidikan. Sekarang saja di non formal saat ini itu semua itu harus berjenjang. Contoh dulu yang stigma masyarakat lah, pakai itu ijazah cukup, misalnya gitu kan. Sekarang tidak bisa. Sekarang harus memenuhi prasyarat-prasyarat tersebut, seperti contoh harus 3 tahun. Paket B dulu baru paket C, nggak bisa instan seperti tadi yang saya sampaikan. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya yang ada di PKBM Tarbiyatul Nash'iin itu memang semuanya itu berawal dari nol. Berawal dari nolnya itu belajar dari awal, harus bisa dan harus tambah bisa. Karena tidak semata-mata kita di PKBM itu seperti Anda jelaskan tadi, hanya sekedar masuk beli jasa itu nggak bisa sekarang. Memang harus ada prosedur-prosedurnya.
Seperti halnya di serikat juga seperti itu, tidak serta-merta itu duduk langsung jadi pengurus, nggak bisa. Semua juga ada jenjangnya, lewat pendidikan, diajari ADART-nya, dan diajari berbagai ilmu untuk perburuan, seperti itu. Ya, mungkin tadi belum terjawab juga. Ya. Apakah di apa ya, kepengurusan serikat itu ada nggak divisi-divisi yang lain? Contoh seperti pendidikan, sosial atau apapun itu, ada nggak seperti itu? Ada. Dan fungsinya itu apa? Kan gitu kan? Ada banyak. Kalau job desk-nya di perguruan seperti itu, ada yang pendidikan advokasi, ada yang di bendara, ada yang di sekretaris, juga ada, sama seperti halnya organisasi yang lain, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan di setiap divisi itu juga selalu ada minimal pendidikan dalam 1 minggu, pasti ada. Pendidikannya betul seperti apa? Ya kayak hanya kalau advokasi, belajar advokasi di lapangan seperti apa. Kalau bendara, belajar membuat pembukuannya tiap bulan, tiap minggu seperti apa. Kalau sekretaris harus bisa menulis dan membuat surat menyurat seperti itu. Oke. Ini pertanyaan untuk kalian berdua ya. Ya. Gini. Mungkin banyak masyarakat luas, ya, masyarakat luas atau nggak hanya PKBM saja atau warga belajar kita aja. Pandangannya adalah serikat itu harus sebagai advokasi dan satu lagi demo. Mohon maaf ya, ini kan stigma masyarakat seperti itu. Betul. Itu bagaimana pandangan panjenengan berdua atau siapa dulu yang mau menjawab silakan? Ya. Iya, stigma seperti yang disampaikan itu ya mungkin karena memang melihat kalau seandainya kita tidak memiliki ya dasar-dasar berserikat yang jelas sesuai dengan anggaran-anggaran dasar rumah tangga ADRT-nya. Nah, sebenarnya banyak juga di beberapa kawan-kawan serikat tingkatan DPC sampai ke tingkatan bawahnya. Kalau di kita kan namanya PTP ya, pimpinan tingkat pabrik. Itu kita pernah juga bahwasanya kita membuat pada waktu itu ada kapal perang, ada kapal dagang. Kita pisahkan perjuangan demo itu tetap kita lakukan karena itu bagian dari menyuarakan. Karena upah itu tidak akan berubah kalau tidak kita perjuangkan. Satu, nasibnya buruh itu tidak akan bisa berubah kalau seandainya kita tidak merubah sendiri. Nah, ibaratnya itu pun sudah dituliskan di dalam Al-Quran seperti itu. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kita mengubah sendiri. Buruh harus memiliki prinsip itu. Buruh tidak akan bisa berubah kalau kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita merubah? Dengan cara kita bersatu, belajar bersama-sama, dan memperjuangkan hak-hak kita. Karena kebanyakan sekarang ini peraturan yang ada itu banyak dilanggar, baik itu salah satunya ada sama pengusaha. Seharusnya itu UMK mereka itu sudah ada yang sudah ditetapkan, tetapi mereka membayar upah di bawah UMK. Nah, sistem kontrak seperti itu sudah ada sistem kontrak yang ditetapkan, tapi mereka menggunakan sistem kontrak 3 bulan sekali, ganti 3 bulan, 6 bulan sekali, di kontrak baru terus, sehingga tidak untuk mencapai mereka masuk ke karyawan tetap itu sangat kecil sekali, kecuali bagi mereka yang mungkin menjadi hal-hal yang penting di dalam perusahaan. Nah, sebenarnya tidak salah serikat pekerja itu melakukan aksi unjuk rasa, karena itu dari masuk dalam sistem demokrasi, penyampaian aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan dan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Nah,
itu kalau tidak terkontrol, maka upah buruh itu semakin mengecil satu. Terus kalau tidak diawasi, maka tindak pelanggaran undang-undang Omnibus Law itu juga akan terlakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal ya. Bagi para pengusaha nakal, ada juga pengusaha baik, banyak juga pengusaha baik yang memberikan tunjangan kawan-kawan. Ada yang sebenarnya gaji mereka UMK, tapi mereka gajinya sudah standar ring 1. Nah, jadi kalau kita ini di Jawa Timur ini, upah itu terbagi dua. Pertama adalah upah pada ring 1, itu dari Surabaya, Mojokerto, Pasuruan. Nah, itu sudah ring 1. Nah, Jombang ke belakang itu masuk ring 2. Ada Kediri, ada ada Nganjuk, ada Ponorogo, Madiun, itu ring 2 semua. Nah, sekarang ini ada ketimpangan upah. Kenapa ketimpangan upah? Orang Madiun itu jauh upahnya di bawah orang Surabaya. Surabaya sudah mau menyentuh sudah menyentuh angka di angka 5 juta. Sedangkan di Madiun itu kurang daripada 3 juta. Nah, ketimpangan ini padahal mau kita tahu ya. Kita pikir aja nih ya. Harga BBM antara Madiun sama Surabaya sama nggak? Sama kali. Sama kan? Tapi kenapa upah itu berbeda? Karena kita menganut sistem pengupahan kolonial. Nah, disitulah fungsi daripada buruh itu untuk melakukan mungkin demonstrasi dan sebagainya, agar tidak terjadi ketimpangan terlalu jauh. Dan dampaknya juga urbanisasi itu tinggi. Orang-orang bakal ke Surabaya, itu banyak ke sana. Walaupun harapan mereka tidak semua bakal keterima kerja begitu ya. Mereka ke sana, akhirnya mereka ketika terjadi tingginya orang ke sana gak terima kerja, akhirnya tingkat kriminalitas cukup tinggi. Karena apa? Karena banyak orang datang ke sana gitu. Sedangkan wilayah kerja mereka itu lebih rendah upah yang ada, yang ada di kayak di Madiun, Ponorogo rendah, dengan alasan fasilitas tol, fasilitas itu lebih dekat Surabaya, mungkin kemana, ke pelabuhan dan sebagainya. Nah, itu menjadi polemik dan kita terus terjebak di permasalahan itu. Kenapa perusahaan itu yang mereka mau aja pindah ke perusahaan ke kabupaten lain dengan nilai upah yang lebih rendah? Ya karena itu, karena upah di setiap kabupaten kota berbeda, tidak sama. Negara mengukuhkan ada upah minimum nasional seluruh, mau itu Maroke, mau itu di Aceh, mau itu di Sumatera Utara, mau itu di Medan, mau itu di Lombok, Kalimantan, Sulawesi, upah sama semua seperti itu. Maka orang tidak akan lari ke keluar kabupaten atau keluar kota mereka. Kenapa? Upah sudah segitu. Kenapa mereka lari ke kabupaten yang lebih tinggi? Mereka ke Jakarta, mereka ke Bandung, mereka ke Surabaya. Karena mereka menganggap standarisasi pekerjaan di wilayah-wilayah itu upahnya tinggi. Nah, pertimbangannya itu ya. Itu pertimbangan salah satu. Nah, sebenarnya juga serikat pekerja itu tidak harus melulu dengan melaksanakan demo dan sebagainya. Seharusnya juga dia harus meningkatkan kapabilitas daripada anggotanya. Nah, dengan mungkin melakukan seperti melakukan kerjasama yang peningkatan skill, mungkin pelatihan keahlian seperti ternak bebek atau ternak lele, itu diperbolehkan dalam serikat pekerja untuk anggota mereka. Nah, mereka juga bisa bekerja sama memanfaatkan dana CSR yang ada di perusahaan dengan kelompok-kelompok produksi tersebut. Nah, tapi terkadang pemahaman serikat pekerja itu adalah mereka harus melakukan advokasi kasus yang berhubungan dengan undang-undang. Sudah di situ tanya, sudah mati. Kenapa geraknya di situ sudah? Yang seharusnya itu pola pengembangannya itu adalah peningkatan kompetensi buruh yang ada di anggota mereka. Tadi mohon saya potong. Jadi intinya banyak salah pengurus yang pola pikirnya terbelenggu. Ya, karena banyak stigma, banyak stigma dari masyarakat luas bahwasanya
serikat itu harus seperti itu. Apakah seperti itu? Bukan. Kalau terkait masalah demo ini Bung ya, masalah demo kalau di dalam serikat pekerja, soalnya saya sendiri juga kan buruh di pabrik gitu kan, jadi tahu kondisi di lapangan seperti apa. Meskipun di luar masyarakat itu pemahamannya beda, tapi kalau di dalam pabrik sekali ada masalah itu cuma satu slogannya, yang maaf agak kasar, nek ora demo ora rame. Slogannya di lapangan Ya. untuk menuntut hak dan kewajibannya di dalam perusahaan. Begitupun di luar pabrik, seolah-olah kita itu apa ya, kayak semacam jadi artis dadakan lah. Memang kenyataan seperti itu. Dengan bangganya kita demo, berorasi dengan banyak kawan, apa itu, dari puluhan hingga ratusan, berkumpul bersama dengan naik motor hingga ke kabupaten, di Snaker, semuanya didatangin sampai ke kantor bupati. Itu pun kalau tidak dengan jiwa dan semangat yang ada di dalam serikat pekerja, nggak mungkin jalan. Oke, mungkin gini, untuk mempersingkat waktu juga, ini ada 2 pertanyaan dari yang baru masuk, gitu. Ya. Yang pertama adalah apakah generasi muda yang bekerja di pabrik saat ini itu melihat serikat buruh sebagai solusi? Yang pertama, atau justru dianggap sebagai tidak relevan dengan kebutuhan kerja saat ini? Ini yang pertama. Yang kedua adalah apakah serikat buruh saat ini sudah mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja digital? Nah, kayak contoh ya, kayak dijual ke driver online, kan gitu, kayak Gojek dan sebagainya itu, dan kerja yang freelance. Apakah bisa menaungi itu untuk serikat saat ini ya? Oke, yang pertama itu tadi tentang apakah masih relevan gitu ya? Ya. Kurang lebih ya. Untuk serikat pekerja itu sebagai sepakat pekerja sebagai momok atau Jadi bagaimana mau melihatnya gitu kan? Nah, ya. Nah, sebenarnya sikap pekerja itu yang bisa perusahaan itu adalah sistem. Yang bisa menebus sistem itu bukan manusia, tetapi sistem juga. Jadi, sedangkan buruh ketika dia tidak berorganisasi dalam sebuah serikat, maka dia tidak tergabung dalam sistem perjuangan, memperjuangkan hak mereka. Maka yang bisa masuk dalam sistem tersebut adalah sistem perusahaan. Maka yang bisa bisa masuk ke dalam perusahaan itu adalah sistem serikat pekerja. Makanya kalau orang bilang perusahaan serikat pekerja itu dalam momok, nanti saya masuk serikat saya dikeluarkan, sampean tidak masuk serikat ya buayane PHK ya PHK gitu loh. Ikan ibaratnya ketika orang bekerja, hukuman mati seorang pekerja itu adalah ketika PHK. Sudah tidak, itu hukum mati bagi buruh. Saya itu ya mungkin kalau dia mau buruh kembali, kerja kembali kan gitu ya di perusahaan yang lain, nggak akan mungkin juga di perusahaan itu lagi, akan kesusahan. Nah itu poin pertama. Jadi serikat itu menjadi hal penting bagi buruh yang ada di dalam sebuah lingkup perusahaan, karena dia yang mampu dan bisa menembus sistem perusahaan ketika perusahaan tersebut melakukan ketidakadilan terhadap buruh. Seperti umpama upah buruh yang itu tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten, yang bisa mengubah itu, yang bisa melaporkan itu adalah serikat pekerja. Yang bisa memproses itu sampai ke pengadilan adalah serikat pekerja. Buruh bisa, tetapi akan lemah. Kenapa lemahnya? Itu karena sifatnya adalah individu. Tetapi kalau organisasi, maka ketemunya bukan hanya individu, tetapi kelompok dalam serikat tersebut. Nah, hari ini kebanyakan serikat itu semua terafiliasi dengan pusat. Sehingga ketika isu apapun tentang perburuan yang ada di kabupaten kota itu langsung naik ke Jakarta dan akan diberitakan. Tinggal bagaimana proses penanggapan netizen saja terhadap berita tersebut. Itu poin pertama. Jadi sebenarnya menjadi
apa ya, dibilang pelindung, tapi permasalahan hari ini itu banyak serikat-serikat yang serikat hitam. Apa serikat hitam? Serikatnya tidak menggunakan anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk mensejahterakan dan melindungi buruh, tetapi menjerat buruh. Umpama ada kasus, mereka sudah menargetkan berapa persen untuk mereka, tapi tidak jelas dana itu untuk apa. Itu jadi problem. Banyak sekarang serikat itu melakukan pendampingan kasus A, kasus B, PHK seperti itu. Mereka menargetkan, kita minta berapa persennya dari pesangon kamu. Itu pelanggaran undang-undang berat. Itu tuntutan pidana bisa terjadi. Kenapa? Melakukan pemalakan secara langsung terhadap buruh. Undang-undang jelas menyatakan penerima pesangon adalah buruh yang bersangkutan, bukan serikat pekerja. Nah, terkadang terjadi seperti itu di belakang layar, menjadi permasalahan. Banyak perusahaan serikat pekerja. Kita membuka itu karena itu serikat hitam, gitu loh. Dan mereka tidak berdasarkan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka. Yang mereka pentingkan apa? Hasil uang tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan dikembalikan kepada buruh melakukan pendidikan, peningkatan kemampuan organisasi, apakah membuat mungkin warung buruh atau seperti itu. Tidak, tapi itu kepentingan mereka. Karena jelas pelaporannya akan jelas. Kalau seperti itu kita yakin serikat hitam itu tidak akan jelas laporannya. Ayo, siapa yang melakukan serikat seperti itu, kita belak-belakan, kita buka data, berapa banyak mereka melakukan advokasi, berapa banyak mereka dapatkan per individu, uangnya lari kemana. Berbeda lagi mungkin serikat yang itu laporan keuangannya jelas, sangat jelas sekali lapor keuangan. Oh, dengan dapatnya si A sekian, si B sekian, si C sekian, ada sekian puluh juta, seperti itu. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk ini. Laporannya jelas setiap bulan. Serikat hitam ini tidak ada laporan keuangan. Nah, hati-hati pengusaha, gitu loh. Kalau mau dilaporkan, laporkan saja. Kenapa? Mereka jelas melakukan pelanggaran itu, pidana, jelas pidana. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa? Untuk melindungi kayak seperti delivery online. Oh ya, kayak kita lah yang ada di lembaga ini juga salah satu pekerja juga kan? Betul. Di kita di GSBI, kawan-kawan GSBI Gabungan Serikat Buruh Indonesia itu sudah ada sekarang posisinya masih di Jakarta ya, di beberapa wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Untuk di Jawa Timur kita belum melakukan itu. Itu sudah banyak perjuangan itu. Jadi kayak mereka bisa melindungi diri mereka itu dengan mereka membentuk yang namanya serikat pekerja. Ojek online membuat serikat pekerja, jangan hanya paguyuban, tapi langsung saja serikat pekerja. Kenapa? Mereka pun tetap ada hukumnya pekerja, karena di dalam Omnibus Law itu juga menyatakan hak-hak itu, namanya buruh non formal. Ada buruh formal yang terjadi kontrak kerja, ada buruh non formal itu dia terjadi kontrak kerja, salah satunya ya poinnya. Makanya kayak buruh ojek online, terus buruh yang ada mungkin di yayasan bisa membuat paguyuban itu serikat tersebut. Serikat itu kan cukup secara undang-undang itu kan cukup nggak lebih 20 orang memenuhi prasyarat struktur keanggotaan itu tidak harus nyampe 100, harus 50 orang, tidak. Cukup mungkin ya 20 orang itu ya mereka pengurus, mereka anggota, nggak jadi masalah. Sangat mudah dalam Undang-Undang Nomor 12 itu tentang kebebasan berserikat itu untuk buruh itu ada dan membentuk itu. Makanya kalau memang buruh itu mau dilindungi, maka dia harus membuat nama serikat pekerja. Bukan mereka bergerumbul ketika ada masalah, seperti itu. Kayak contohnya, saya sedikit menyinggung kasusnya almarhum Afandi yang di Jakarta. Masih ingat. Seharusnya yang maju itu adalah serikat ojek online-nya, ojolnya. Bukan kita buru-buru ke sana rame-rame terus kita hancurkan yang namanya pihak kepolisian, tentara. Ya, kita begini sajalah,
mungkin ada kesalahan ya oknum ya, karena mungkin ada kesalahan. Tetapi yang harusnya bisa membentuk itu, ya selain massa itu harus diorganisir. Diorganisir oleh siapa? Oleh organisasi objek online-nya itu sendiri, kelompoknya sendiri. Mungkin berarti harus membentuk serikat yang saya non formal tadi. Iya. Kayak di lembaga kita kan Yang lembaga tidak- non formal. Ya, itu gini. Tadi kan sudah dilaporkan juga ada beberapa poin-poin yang tadi kayak minimal harus objektif ya kalau melihat kan gitu kan ya. Poinnya kan dari ukuran di situ. Untuk yang pertanyaan dari siapa tadi? Aditya itu. Harus objektif untuk melihat bahwa saja pemuda ini mau berorganisasi yang seperti apa dari itu ada. Yang kedua adalah ada serikat-serikat yang bisa diadopsi, baik itu yang formal maupun yang non formal. Nah, mungkin menurut Bung Ahmad gimana? Kalau serikat-serikat yang bisa diadopsi ini ya ini semacam apa ya? Tata bahasanya kok lucu gitu. Ya mungkin satu gambaran lah. Kalau memang kayak serikat bisa diadopsi itu memang ada kayak, memang ada. Contohnya ya di sebuah perusahaan itu memang ada. Soalnya apa? Di situ memang ada serikat bahwasannya dia mau mendampingi atau advokasi anggota, di mana anggota itu harus penuh dan banyak loyalitasnya di serikat pekerja. Seperti itu. Ya, Kalau nih yang pandangan gimana? pemuda atau pekerja yang baru, Ya, oke. karyawan baru itu harus nggak sih saya untuk masuk ke serikat kan gitu kan? Itu bagaimana? Kalau menurut pandangan saya yang di lapangan ini punya, kalau terkait masalah anak muda zaman sekarang terkait serikat itu kayaknya nggak respon sama sekali. Soalnya mereka tidak tahu alur dan tata caranya berserikat, dan itu pun tidak ada yang mengasih informasi dan mengedukasinya. Tadi kan kalau sampai sama Bu tadi kan gini, Ya. untuk masuk ke dalam sistem kan tadi kan perusahaan kan ada sistem, kita harus menghantam juga dengan sistem, kan gitu kan ya. Betul. Tujuannya adalah untuk aspirasi karyawan atau pekerja itu bisa tersampaikan kan gitu kan. Karena makanya tadi kita butuh sistem untuk menghantam sistem. Nah, itu berarti kan gini, pekerja baru itu haruskah kayak gitu kan? Pertanyaan saya kan haruskah masuk ke dalam serikat tersebut atau hanya menitipkan aspirasinya melalui serikat? Nah ini mau ini mau jawab sekarang. Kalau diharuskan memang harus, Bu. Soalnya di situ berbenturan dengan aspirasi tadi. Aspirasinya kalau tidak lewat serikat itu nggak bisa masuk ke sistem perusahaan. Soalnya di situ ada line-line-nya tersendiri dan bagian-bagiannya tersendiri. Itu. Oke. Sebenarnya berserikat tidak berserikat itu kan dalam Undang-Undang Nomor 12 itu. Kebebasan berserikat itu tidak mewajibkan. Ya, tidak mewajibkan, orang berhak tidak berserikat itu berhak. Tetapi menurut pandangan saya gitu bersama kawan-kawan, serikat itu penting bagi buruh. Karena ada permasalahan apapun itu lebih cepat. Karena kita di dalam serikat itu ada tim advokasinya, ada ibaratnya itu administrasinya. Kita bisa melakukan langsung ada terjadi pemukulan yang dilakukan oleh seseorang di dalam pabrik, yaitu mungkin atasannya seperti itu. Nah terkadang itu terbisukan. Kenapa? Karena si karyawan mau melawan itu, dia ngadu ya kalau percaya ke pihak HRD-nya, karena dia mungkin tidak punya bukti. Tetapi kalau seandainya serikat pekerja itu bisa membuktikan, karena dia memiliki kontradiktif isu ataupun kontradiktif kebijakan ketika itu berlawanan dengan asas-asas
kebebasan berserikat dan kebebasan seorang tersebut secara hak asasi manusianya. Banyak sebenarnya terjadi itu di dalam beberapa perusahaan. Seumpama saya pernah melakukan pendampingan terhadap salah satu perusahaan tersebut hanya melakukan sistem buruh kontrak, dan itu tidak jelas sampai kapan. Akhirnya yang bisa menembus itu adalah gerakan daripada serikat pekerjanya. Nah, tinggal kita memilih serikat pekerja seperti apa yang itu bisa membela buruhnya. Tuh. Bukan serikat pekerja yang hanya membela kepentingan kelompoknya dan diri dia sendiri, pribadinya. Nah, itu menjadi problem gitu loh. Di mana di banyak perusahaan kayak kebanyakan orang sampai puluhan tahun umpama menjadi ketua serikat seperti itu, tapi tidak ada perubahan seperti itu. Nah, terkadang saking percaya buruh terhadap serikatnya. Nah, itu menjadi problem karena tidak ada perubahan. Harus ada perubahan yang jelas dan untuk mengarah hal seperti itu. Makanya penting sekali buruh itu berorganisasi dan berserikat dalam perusahaan. Oke. Kita kembali lagi ke topik kita bahwa relevansi antara kerja atau serikat sama pendidikannya. Kita kan balik ke situ. Gini, kan kalau di PKBM Integrasi ini kan utamanya adalah untuk pelatihan peningkatan skill. Misal kalau beliau atau salah satu warga sekitar ibu rumah tangga ataupun jaga toko kayak gitu ya, atau yang UMKM dan sebagainya gitu. Ini kan biasanya kita akan sesuaikan untuk skillnya. Kalau skillnya kita itu kita sesuaikan sama kebutuhannya. Nah, contoh kayak kemarin itu kita sempat membuat aplikasi untuk misalnya retail toko. Iya. Manajemen toko itu. Nah, kita membuat itu bukan untuk kita yang membuat, bukan. Tapi kita mengajarkan caranya untuk membuat aplikasi tersebut atau software tersebut biar berguna dia pada saat di tokonya tersebut, gitu. Dan contoh kalau yang UMKM itu kan karena butuh promosinya itu aja pastinya. Nah, itu akhirnya kita ajarkan cara membuat konten dan sebagainya. Nah, mungkin gini, kalau yang bisa kita atau PKBM lakukan untuk biar yang teman-teman atau warga belajar kita yang di pabrik itu seperti apa? Ya, kalau ibaratnya untuk pendidikan skill di dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya banyak. Seperti sebenarnya cukup dasar perusahaan itu ya butuh namanya perbaikan, pengelasan salah satu. Itu dibutuhkan sangat. Semua perusahaan membutuhkan nama prepare ataupun perbaikan mesin. Nah, tapi mesin itu kan kalau misalnya dibutuhkan sama perusahaan itu kan mesin-mesin industrial, kapasitas besar seperti itu. Tapi minimal dalam warga belajar ini bisa memberikan skill dasar pemahaman tentang industri, mesin industri. Satu. Nah, yang kedua itu tentang teknologi, administrasi ya, baik itu mungkin pelatihan penggunaan komputer, laptop dan sebagainya, dari proses Word, Excel, AutoCAD dan sebagainya yang ada di dalam laptop tersebut ataupun komputer tersebut. Selain itu juga yang menjadi penting itu adalah membentuk karakter, pendidikan pembentukan karakter pekerja yang itu bisa lebih memiliki profesionalisme dalam bekerja. Dalam artian ketika dia bekerja, aku waktunya bekerja ini. Saya waktu istirahat ya beristirahat. Waktu dia berserikat, berorganisasi serikat, dia berserikat. Jadi harus profesional, tidak mencampur adukan. Jadi wayane kerja,
berserikat. Buaya yang berserikat ya berserikat. Nah itu kan menjadi apa? Menjadi guyonan, RTKI tahu gitu loh. Jadi kita harus ada juga mungkin mengarahkan arah pendidikan itu profesionalisme dalam bekerja. Berpikir sesuai dengan porsinya kan gitu kan. Itu nggak sesuai dengan porsinya. Jadi banyak sebenarnya. Nah, tetapi juga sebenarnya kalau bagi mereka yang sudah bekerja begitu ya, masuk dalam kelompok belajar ini, mungkin di situ arahnya. Tetapi bagi mereka yang mungkin seperti UMKM, seperti itu ya, peternak, petani, ya mungkin mengarah lebih membuat jaringan, nah, gitu kan ya, lebih membuat jaringan, seumpamanya bagaimana kerjasama kelompok belajar tersebut dengan dinas perikanan, dengan dinas pertanian dalam kerangka itu menyalurkan bagaimana menangani bukan kita mengajarkan. Tapi di situ kan sudah ada tuh tutor, pengajar. Nah, bagaimana relasi itu terjalin ketika dia seorang peternak lele seperti itu. Jadi lembaga kelompok belajar ini mampu menyalurkan, menghubungkan mereka ke dinas peternakan. Oh, kamu dari UMKM peternak lele. Oh, kita punya relasi nih ke dinas peternakan. Nah, bagaimana menghubungkan ke sana untuk bisa mendapatkan informasi, pelatihan, dan untung-untungan dapat bantuan pendanaan, mungkin ya untung-untungan dapat bantuan fasilitas untuk mengembangkan usahanya. Ada tambahan? Ada. Terkait warga belajar harus mempunyai skill teknologi di sebuah perusahaan itu memang harus. Karena apa? Sekarang di semua perusahaan itu mesinnya serba canggih. Nah, di samping itu selalu update perbaikannya itu lewat komputer atau laptop. Makanya warga belajar itu harus belajar teknologi yang dibutuhkan di sebuah perusahaan agar bisa mengimbangi dan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Mungkin gini, Gimana? kan kalau di kita kan karena kalau insya Allah kan kalau masalah babakan coding atau AI itu Ya. sudah ada kan. Insya Allah di PKB Bintang ini semua perangkatnya entah itu dari administrasi, library atau perpustakaan kan gitu kan, atau absen, kita semua sudah digitalisasi kan gitu kan. Kita sudah mempunyai aplikasi sendiri, kita punya platform sendiri, dan akhirnya apa? Itu kan tujuan kita adalah mengembangkan yang kawan-kawan kita atau warga belajar kita yang di perusahaan. Mungkin manfaatnya ada seperti yang Anda sampaikan tadi kan, bahwasanya seperti Word Office atau Office lah, atau AutoCAD yang dasarnya seperti apa, atau desain grafis yang dasarnya seperti Corel atau yang lainnya gitu kan. Bahkan kita kan juga sudah menggunakan Canva kan gitu kan. Nah, untuk mempermudah membuat desain-desain tersebut. Nah, tapi kan gini, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, bahwasanya kira-kira yang kita atau PKB Bintang ini bisa hadir kan gitu kan, untuk kawan-kawan pekerja, atau mungkin nggak mungkin kalau langsung ke pekerja ya, Iya. mungkin kita ke serikatnya dulu lah. Apa yang bisa kita hadirkan kan gitu kan? Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak hal yang mampu kita hadirkan secara bersama-sama dengan di antara kawan-kawan kelompok belajar sama kawan-kawan serikat. Jadi kita tidak menafikan ada beberapa anggota kita juga belum mencapai pada mungkin gelarnya sudah masuk SMA, ada seperti itu masih, karena dulu ketika masuk dalam perusahaan tersebut mereka masih ada SD, ada SMP, masih sifatnya dianggap hanya pekerja kasar, jadi cukup tidak memiliki relevansi ijazah yang kompeten.
Tetapi di beberapa tahun terakhir di keanggotaan kami tersebut perusahaan menuntut untuk adanya kompetensi itu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman ada beberapa mungkin mereka nyari sendiri terpaksa karena tuntutan seperti itu kan. Nah, dengan hadirnya kerjasama kita ya salah satu mungkin bisa mendorong dan memberikan pemahaman kepada keanggotaan kita itu kalau teman-teman membutuhkan ibaratnya itu kompetensi untuk setara SMA, nah, di PKBM untuk apa namanya tarbiyatun nasyid itu tersedia seperti itu. Nah, di situ saya rasa yang paling apa namanya untuk terpaling penting yang bagi untuk awal-awal begitu. Kalau untuk selanjutnya mungkin bisa juga nanti kita mendorongnya bagaimana apa namanya PKBM ini bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk meningkatkan kompetensi daripada guru yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin dari Bapak? Ya kalau terkait kerjasama ini pasti ada. Soalnya nanti kelihatannya itu ya sama seperti halnya yang disampaikan Bu Heru. Di sebuah perusahaan itu sekarang itu udah enggak zamannya itu apa pakai ijazah SMA itu enggak. Hanya store KTP aja itu pun sudah bisa bekerja tanpa perlu ijazah. Itu pun harus lewat borongan. Nah, di samping borongan itu nanti barulah setelah 3 bulan sampai 6 bulan jenjang karirnya ada pasti ditanyakan. Nah, mungkin di situ kita bisa masukkan bahwa PKBM tarbiyatun nasyid ini bisa kita masukkan lewat situ untuk saling bekerja sama terkait pendidikannya dan ijazah SMA-nya. Terima kasih. Luar biasa kawan. Kita malam ini sangat apa ya? sangat sangat kemana-mana. Jadi gini, intinya jangan pernah merasa apa ya? Merasa rendah diri karena sampai lulusan dari paket atau lulusan dari program non-formal gitu ya. Karena apa? Allah itu nggak akan menjudge kaumnya. Karena apa? Kalau warga belajar itu pede, itu pasti akan ada jalannya. Ya, mungkin itu terakhir dari saya. Kalau tidak mohon maaf, terima kasih kehadirannya Bu Abo dan Bu Heru. Iya. Kesempatannya kalau lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.